Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk. Kita perhatikan bahwa tulang rusuk manusia, ya, jadi ini ada namanya tulang induk, ya. Dari tulang induk ini kemudian ya ada tulang rusuk, ya, seperti ini, ya. Misalkan ya kurang lebih seperti inilah, ya. Ini sebenarnya gambaran dari penciptaan Hawa dari diri yang satu. Dari diri yang satu tercipta pasangannya namanya Hawa. Ini terpancar cahaya dari diri yang satu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Hawa, ya. Ini yang disebut dengan Hawa. Ini tadi disebut dengan nafsun wahidah, nafs. Ini disebut dengan Hawa, ya. Penggabungan daripada keduanya ini disebut dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu artinya hawa yang terpancar dari nafs, ya. Jadi inilah yang membedakan antara terciptanya pasangan dari diri yang satu dengan keluarnya aku dari diri yang satu, ya. Itu dia merupakan pembelahan sel yang tadinya satu sel, ya. Ini membelah menjadi dua bagian, ya. Menjadi dua sel. Jadi terpancarnya atau keluarnya aku dari diri yang satu diperumpamakan seperti pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel, ya. Dia membelah. Sedangkan terciptanya pasangan dari diri yang satu, ya, digambarkan seperti tulang rusuk. Itu maksudnya adalah dari diri yang satu terpancar cahaya, ya. Ya, dari terpancarnya cahaya inilah yang disebut dengan Hawa. Jadi pada akhirnya, ya, diri yang satu dan pasangannya ini seterusnya Hawa ini seterusnya akan menghijab alif, ya, atau diri yang satu, ya, sampai seterusnya ke bawah, ya, sampai terbentuk jasad. Ini adalah huruf H dari nama Allah, ya. Dia menghijab alif. Jadi saya ulangi tadi, huruf H itu dimulai dari diri yang satu ketika terciptanya pasangan, maka pasangan ini akan menghijab alif, ya. Dari cahaya tadi kemudian tercipta dari keduanya, dari diri yang satu dan pasangannya tercipta semua yang berpasang-pasangan, ya, termasuk ibu dan bapak kita, ya. Ini adalah termasuk jasad kita, ya. Ini adalah perumpamaan dari huruf H dari nama Allah, ya, alif lam H. Jadi begitu pula generasi berikutnya dari sini, dari diri kita secara jasad. Apakah kita mempunyai istri atau mempunyai anak atau mempunyai cucu dan seterusnya, semua itu adalah huruf H. Huruf H-nya dari nama Allah tadi, alif lam H. Jadi sekali lagi bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk itu menunjukkan bahwa cara penciptaannya adalah terjadinya Hawa itu adalah dari diri yang satu,
terpancar dari dirinya itu adalah cahaya, sehingga cahaya ini menghijab diri yang satu. Inilah yang disebut dengan Hawa. Adapun kalau kita berpendapat atau berasumsi bahwa Hawa itu adalah manusia biasa seperti kita, maka penciptaannya sama dengan ini, dia akan mengikuti rumus ini. Dari diri yang satu keluar aku, ya, lalu aku dihijab oleh cahaya yang terpancar juga dari diriku, ya. Setelah itu ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad, namun dibuat keserupaannya, ya. Lalu masuklah dia menyatu ke dalam jasad. Setelah menyatu ke dalam jasad, ya, dia berjenis kelamin wanita, ya, kita gambar seperti ini misalnya, ya. Kalau dia berjenis kelamin wanita, dan inilah yang disebut dengan Hawa. Jadi sama dengan penciptaan manusia secara keseluruhan. Namun secara makna adalah, ya, dia membawa makna tentang penciptaan atau cara penciptaan pasangan yang berasal dari diri yang satu. Maka itulah yang dikiaskan sebagai tulang rusuk. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.